Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dosen, yang saya hormati pula Ibu dan Bapak pamong. Perkenalkan, nama saya Siti Khotijah SPD. Saya mengajar di SD Negeri Kauman Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali dengan nomor UKG 2016-997-30685. Pada hari ini, tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 3 dengan tema Benda di Sekitarku, subtema 2 Wujud Benda dengan model PBL dan pendekatan saintifik. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Anak-anak, hari ini kita berangkat ke sekolah untuk belajar. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Guru tanya dulu, anak-anak tadi dari Mas sudah sarapan semuanya? Kalau sudah sarapan berarti sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum dilanjutkan, Guru mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak berangkat? Hilal masih sakit ya? Kita doakan untuk teman kita Hilal, semoga segera diberikan kesembuhan supaya bisa berangkat sekolah dan belajar bersama-sama dengan kita. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Guru minta Mas Bagas sebagai ketua kelas maju ke depan memimpin doa. Syakrak berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan, sesudah berdoa dilanjutkan tepuk PPK dan salam PPK bersama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Boleh dulu, terima kasih Mas Bagas. Dilanjutkan, menyanyikan lagu nasional bersama untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa kita, yaitu negara Republik Indonesia. Menyanyikan lagu, Guru minta semuanya berdiri di samping kursinya masing-masing. Untuk
Tepuk salam. Ucap salam. Jabat tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk apa kabar ya? Dimulai tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Gembira-gembira. Anak-anak masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran, Guru mau tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Alat pengukur benda. Alat pengukur benda itu kan banyak sekali ya. Kemarin kita sudah pelajari dan kita juga sudah belajar tentang yang namanya apa kemarin? Tentang musyawarah dan sudah banyak sekali yang kita pelajari ya. Anak-anak sudah paham tentang itu ya? Nah, kalau sudah paham kita lanjutkan. Pada hari ini kita akan belajar tentang ini tadi ya, tema 3 yaitu benda di sekitarku. Subtema 2 tentang wujud benda yang ada di buku paket anak-anak. Sudah dibuka buku paketnya halaman 59. Subtema 2 pembelajaran 1. Nah, di mana pada pembelajaran hari ini ada tujuan pembelajarannya ya, yaitu yang pertama, setelah membaca wacana tentang wujud benda yang ditampilkan melalui PPT atau video pembelajaran, peserta didik dapat menemukan informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat dan mandiri. Yang kedua, melalui kegiatan menjawab pertanyaan yang dibagikan dalam LKPD, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang benda ya. Setelah kita belajar tentang benda tadi, sekarang kita akan belajar tentang wujud benda. Di mana wujud benda itu juga dibagi menjadi berapa itu yang ada di buku paketnya anak-anak? Wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Untuk lebih lanjutnya kita akan menyimak video pembelajaran yang berputar deh. Anak-anak disimak sambil bisa melihat buku paketnya juga bisa deh. Perhatikan. Ini tadi ya, wujud benda ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifat benda. Jadi disimak dengan baik ya videonya. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifatnya. Nah, pada materi wujud benda dan sifatnya, kita akan membahas tentang perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan benda yang ada di sekitar lingkungan kalian? Dan tahukah kalian wujud benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Setiap benda akan memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Benda tersebut akan memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan kita. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bahas satu persatu mulai dari benda padat. Nah, adapun contoh benda padat, yang pertama itu ada kursi, yang kedua ada kipas angin, yang ketiga ada buku, dan yang keempat ada payung. Benda padat sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair
dan benda gas. Nah, ada pun sifat benda padat yang kemudian sifat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah, misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan lain sebagainya. Kayu dapat dibentuk. Kedua, kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di tempat yang terbuka, dan lama-kelamaan kapur barus tersebut menjadi habis. Nah, itulah beberapa sifat dari benda padat. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas tentang benda cair. Ada contoh dari benda cair. Yang pertama itu ada air, kemudian ada serbuk, dan ada minyak goreng. Ada sifat-sifat benda cair yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Nah, di sini ada beberapa wadah yang terisi air. Yang pertama, air diletakkan dalam wadah seperti ini sehingga air mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian pada botol juga sama, mengikuti wadahnya, dan pada botol plastik ini juga mengikuti wadahnya, dan pada ember air juga mengikuti wadahnya. Kemudian sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Misalnya, jika air yang berada di dalam gelas kita tuangkan ke dalam ember, volume air itu tetap, hanya saja bentuknya yang berbeda mengikuti wadahnya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun mengalir dari hulu atau tempat yang tinggi menuju ke hilir atau tempat yang lebih rendah. Sifat berikutnya yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, hal ini dapat kita lihat pada permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar dan tenang. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, air yang berada pada botol yang tegak maupun air yang berada pada botol yang miring itu permukaannya tetap sama, yaitu selalu tenang dan datar. Sifat yang berikutnya yaitu benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya yaitu gula pasir akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, itulah beberapa sifat benda cair. Selanjutnya kita akan membahas tentang benda gas. Ada contoh benda gas. Yang pertama ada asap, kemudian yang kedua ada udara, dan yang ketiga ada uap air. Adapun beberapa sifat dari benda gas yaitu yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya, seorang anak meniup balon-balon. Kemudian sifat yang ketiga yaitu benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Tapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Nah, itulah wujud benda dan sifat-sifatnya. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi dari Bu Trigis. Tadi ya, wujud benda tadi ada berapa anak-anak dari video yang sudah anak simak tadi? Nah, berarti ya, apa saja tadi? Benda padat, air, dan contoh benda padat apa saja tadi? Kipas, payung, dan
lainnya, oke? Yang benda cair tadi contohnya apa saja? Dan masih banyak lagi yang terakhir tadi ada benda gas. Benda gas contohnya apa tadi? Ada asap, ada udara, ada uap air. Kemudian tadi anak juga sudah mempelajari tentang sifat-sifat dari wujud benda padat. Tadi sifatnya bagaimana? Bentuknya tetap meskipun berpindah tempat. Volumenya yang berpindah tempat itu juga sama apa tidak? Sama ya. Buku mau diletakkan di meja, mau ditaruh di dalam tas, di dalam ember, keranjang, bentuknya tetap. Volumenya juga tetap, tidak berubah. Ya. Buku bisa dipegang. Sementara tadi benda cair, volumenya apakah tetap jika berpindah tempat? Volumenya tetap, tapi bentuknya bagaimana? Berubah, menyesuaikan dengan tempatnya. Kemudian tadi ya, benda cair itu juga contohnya sifatnya ini ya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, atau dari hulu ke hilir. Hulu itu yang atas, hilir itu ke bawah, gitu ya. Dan juga apa tadi? Air itu bisa melarutkan benda padat, contohnya bisa melarutkan gula. Gula kan wujudnya benda padat, tetapi ketika kita memasukkan gula ke dalam air, misalnya air panas ya, kalau diaduk-aduk lama-lama akan hilang ya, hilang karena larut di dalam air. Bedanya apa? Rasanya jadi berubah, jadi apa? Manis. Sirup juga bisa larut di dalam air. Air putih yang dimasuki sirup berwarna hijau. Kira-kira warnanya bagaimana? Warnanya berubah jadi hijau. Oke. Kemudian tadi ada benda gas. Benda gas tadi kan contohnya ada kabut, ada asap, ada udara, dan uap air. Itu tadi ya, contohnya itu tadi. Sifat-sifatnya juga anak sudah belajar. Ya. Berikutnya, kegiatan selanjutnya adalah Bu Guru akan membagi anak-anak ke dalam 5 kelompok. Nanti anak-anak silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Kelompok pertama nanti namanya Garuda. Leleng ya. Kelompok pertama adalah ketuanya Mas Bagas. Anggotanya yang pertama Anang, yang kedua Aurel, yang ketiga Dinda, yang keempat Nafisa. Yang berapa tadi? 5 ya? Yuk 4, anggotanya 4, ketuanya 1. Nanti bisa langsung pindah ya. Tunggu dulu yang kelompok 2 itu Zahwa, Fauzia, kemudian Rafka, Aurel tadi sudah? Sudah. Sudah ya? Anak-anak sudah dapat kelompoknya masing-masing? Sudah Bu Guru bagikan LKPD terlebih dahulu. Nama kelompoknya dan anggota ditulis ya.
Ya. Petunjuknya nggih, yang pertama tadi kan anak-anak sudah melihat tayangan yang sudah dulu tampilkan. Nah, itu di lembar pertama ada keterangan nama kelompok ditulisi kupu-kupu ya. Tadi kan serigala, kupu-kupu, serigala. Ini kelinci aja biar kemudian kalau sudah nanti lembar kedua itu didiskusikan bersama kelompoknya. Nanti perwakilan menunjukkan presentasi ini ya. Anak-anak sudah paham? 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 Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, boleh langsung dikerjakan diskusi bersama kelompok. Ya, mendapatkan contohnya apa saja yang banyak ya. Lebih banyak berarti lebih bagus. Ya boleh. Nanti yang sudah boleh maju terlebih dahulu dan presentasi terlebih sudah selesai. Ada yang mau maju terlebih dahulu? Yang lain mendengarkan ya. Kelompok berapa tadi? Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Perhatikan. Kami dari kelompok apa tadi namanya? Diskusi kelompok kami. Bacakan yang keras sama. Yang lain memberi tanggapan. Kira-kira jawaban dari kelompok 5 sudah bagus apa belum anak-anak? Sudah tepat apa belum? Ada yang mau memberi tanggapan? Ada, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Dilanjutkan kelompok ya, Garuda maju. Presentasikan hasil diskusi kelompok kami ya. Dapatkan contohnya apa saja? Kira-kira jawabannya sudah tepat apa belum anak-anak? Ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Sudah jelas ya?
Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok gajah. Oh, gitu. Dilanjut kelompok ya 3 dulu gampang. Nggak apa-apa yang mana juga pakai. Ya. Ya yang belakang perhatikan dulu. Tulis, pensil, kotak pensil, jam dinding, penghapus sabun, benda cair, air, sirup, minyak, susu, oli, bensin, benda gas, asap, udara, uap air, angin, oksigen. Bon ya, sudah tepat apa belum jawaban dari kelompok 3? Ya, bagus, jelas-jelas ya. Ada yang mau bertanya? Tidak, kalau tidak kita berikan tepuk tangan dulu. Yang keempat tadi sudah. Ya, yang lain dengarkan terlebih dahulu. Kami dari Nurul Dewi siapa Putri dulu. Kelompok apa tadi? Kelinci. Kira-kira ada yang memberi tanggapan atau bertanya kelompok lain? Sudah jelas? Sudah bagus ya jawaban dari kelompok 4. Kasih tepuk tangan dulu. Kita tampilkan yang terakhir dari kelompok 2. Dari kelompok ya. Yang keras, bantar cewek-cewek semua. Kami dari kelompok banyak sekali ya. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah sangat lengkap ya jawabannya, banyak sekali dari kelompok kupu-kupu. Kasih tepuk tangan. Kelompok kupu-kupu, kasih tepuk salut dulu untuk kelompok kupu-kupu. Kasih dulu ya salah satu perwakilan ketuanya. Ya. Kelompok yang lengkap kedua adalah kelompoknya sini tadi, Greenpeace, maju ke depan. Dan yang terakhir kelompok yang paling lengkap tadi adalah kelompoknya Rehan ya. 1, 2, 3 kita kasih tepuk selalu bersama-sama guys.
tadi ya. Kasih tepuk salut bersama. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang kita bahas bersama guru ya. Tadi ya, sudah sangat jelas yang anak-anak paparkan di depan tadi. Contohnya ini ya, benda padat. Tadi kita sudah belajar tentang macam-macam benda ya. Di mana tujuh benda ya. Benda tadi ada 3 yaitu benda padat, cair, gas, dan lain-lain ya. Contohnya tadi juga ada benda padat, ada tas, buku, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini ya, benda padat sifatnya atau ciri-cirinya tadi ini ya. Benda padat adalah benda yang memiliki ukuran, bentuk, dan volume yang selalu tetap. Meskipun berubah tempat dan wadahnya akan tetap ya. Kemudian benda padat juga dapat diubah dengan perlakuan tertentu dan menempati ruang. Ya. Contohnya ini tadi. Kemudian benda cair. Benda cair tadi bagaimana anak-anak? Sifatnya? Halo? Benda cair bagaimana sifatnya tadi? Memiliki bentuk dan ukuran yang selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan wadahnya. Namun volumenya bagaimana? Volumenya selalu tetap. Dia mengalir ke tempat yang lebih rendah, meresap melalui celah-celah terkecil, menekan ke segala arah dan permukaannya selalu tenang. Contohnya ini tadi ya. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan benda gas. Benda gas tadi ciri-cirinya bagaimana? Memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah, terdapat di segala tempat, mengisi seluruh ruang yang ditempati, menekan ke segala arah dan memiliki massa atau beban. Kira-kira materi yang kita pelajari hari ini, anak-anak sudah paham atau belum? Sudah. Ada yang masih bingung? Tidak. Anak-anak senang belajar hari ini? Untuk mengenai Tepuk jari kiri, 30 jadi 2, jadi jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, 30 jadi 6, 4 jadi 8.
Tuhan.